eee, gua kan ngeliat sosmed lu ya, Mhm. kenapa, apa namanya, lu emang udah ngefans sama Bundesliga atau gimana? Enggak sih sebenarnya, Bundesliga tuh liga petani ya menurut gue. Karena yang menang satu tim terus. Kalau nggak Munchen Ya, ya Dortmund gitu kan. heeh, Cuman di season ini gue cukup tertarik karena di awal-awal season tuh kejar-kejarannya lumayan, Pak. Nggak cuma antara iya si iya. Munchen sama Dortmund, tapi juga sama si Gladbach, sama Leverkusen, sama siapa lagi ya? Ya pokoknya ada beberapa tim gitu yang emang deket-deket banget poin-poinnya. Habis apa namanya beberapa week sebelum corona udah mulai berjarak lagi gitu. Oke oke. Berarti enggak emang lu ngikutin Bundesliga kan sekarang ada, maksudnya ada Premier League, ada La Liga gitu. Apa Gue emang sih lu gue ininya mainnya? ngikutin kalau ngikutin sih iya gue ngikutin karena apa kakak ipar ya kakak ipar gue tuh kan orang sono. Nah dia tuh fansnya Bayern Munchen banget, Oke. fans kayak hard fans. Jadi gue ini deh apa namanya pengen lah Munchen tuh kalah gitu. Jadi gue bisa ceng-cengin dia orang gitu loh. Ya habis gimana di Indonesia paling kalau nggak fansnya Munchen doang paling yang core-core gitu. Liga Iya, klub kan. dan gue pun di Bundesliga kan nggak dukung si Munchen gitu. Gue fansnya Eintracht Frankfurt kan, jadi uh, emang emang gue tuh kalau misalkan ngedukung sesuatu lebih suka yang underdog sebenarnya. Underdog yang Gitu. biasa-biasa aja atau yang newcomer tapi punya potensi gitu. Nah, gue Mhm. dukungnya Frankfurt gitu. Frankfurt, oke 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 oke. Ya jadi ya itulah apa namanya? Gue banyak melihat perubahan lu ya dari suka bola, gue baru lihat. Terus sekarang udah punya pacar katanya gitu ya kan? Iya, jalan 2 Iya, tahun. iya. Dan 4 tahun ya. Iya iya. Ya tapi gue nggak mau membicarakan itu ya, karena gue Oh iya. gue mau membicarakan apa namanya festival film yang Mhm. kemarin kita selalu gaungkan di apa story lu, sedangkan di Iya. story gue juga dan apa namanya gue senang tuh ada yang mulai nanya-nanya ini gratis apa enggak untuk nontonnya. That's good. Hmm, gitu. Terus apa namanya banyak yang nanya juga, bang kenapa filmnya kok apa ya nggak kayak biasa kayak gitu-gitu. Nah berarti ini kan sebenarnya belum tahu lah ya untuk festival film itu gimana. Mhm. Nah menurut lo yang kemarin udah tayang di YouTube tuh, eh, menurut lo gimana sih festival yang sekarang gitu film-filmnya? Kalau menurut gue, pertama kita nggak ada gambaran sama sekali kan soal line up We Are One waktu kita take sebelumnya kan. Karena ini Hmm. bener-bener festival baru pertama kali dibikin secara online Hmm. dan apa namanya kita nggak sama sekali nggak tahu nih festival-festival yang include di dalamnya itu dia mau kasih line up film apa aja kita nggak tahu sama sekali kan. Dan ternyata setelah kita lihat itu line up-nya adalah film-film yang sudah pernah rilis di festival tersebut di episode-episode sebelumnya. Nah, Hmm. dari film-film itu para festival yang berpartisipasi di We Are One kemudian milih nih kira-kira dari festival gue yang mana yang bagus gitu, yang mana yang cocok. Jadi kalau misalkan dilihat-lihat uh, film yang emang bener-bener rilisan baru gitu ya di festival We Are One kemarin itu cuma sedikit sedikit
Sisanya ya adalah film-film yang udah rilis di tahun sebelumnya di festival yang bersangkutan gitu. Jadi menurut gue line up-nya itu jujur sih kalau dari gue di luar ekspektasi atau di bawah ekspektasi gue sih. Cuman gue juga menyadari bahwa ini baru pertama kali diadain, mereka belum tahu antisipasi masyarakatnya seperti apa, mereka belum bisa ngasih gambaran untuk studio besar atau studio lain mungkin We Are One tuh ditontonnya sama segini banyak orang loh. Kan mereka belum ngasih tahu sampai segitu datanya kan. Ini baru pertama kali juga dan kita pun nggak tahu apakah We Are One akan diselenggarakan juga tahun depan karena ini kan gara-gara pandemi. Jadi memang di luar ekspektasi gue, cuman gue masih bisa memaklumi hal itu dan ternyata tetap ada kok beberapa film yang menarik gitu. Gua rasa kayak kirain gua tuh ya itu bakal kesimpan aja gitu filmnya, ternyata enggak ya. Seminggu berikutnya gua lihat tuh udah hilang. Ada short film yang mencuri perhatian gue itu adalah filmnya Crew yang tentang chef. Itu jadi ceritanya dia lagi dapat pressure, tekanan gitu, terus habis itu ketika dia lagi ngiris makanan, terus keiris tangannya, darahnya masuk ke makanannya udah terlanjur disajiin, tapi pas dicobain itu jadi enak gitu. Itu menurut gua gimana ya, emang film-film itu cukup dinikmatin aja ya, nggak perlu apa ya sih, nggak perlu kita ngerti banget ya, gimana sih? Tergantung sih. Kalau tadi kata lu short film ya, yang tadi lu omongin barusan kan short film ya. Short film itu adalah asiknya ya menurut gue sebagai penonton, gimana caranya kita bisa ngedapetin ide yang dibawa oleh filmmaker yang bersangkutan yang bikin, dan juga amazed sama cara membawakannya dalam waktu yang singkat. Nah itu gimana tuh bikinnya gitu kan, tantangannya film pendek di situ. Jadi sebenarnya kalau misalkan apakah film tersebut ya dinikmati aja atau mesti dicerna, gue sih lebih suka untuk mencerna sih, dicerna. Apalagi ini kan istilahnya film yang dikeluarkan oleh festival gitu, bukan film yang sifatnya Hollywood blockbuster. Kalau misalkan Hollywood blockbuster kita ngerti lah ya, ya udah just sit and enjoy the movie. Sementara mereka kasih kita special effect atau ledakan-ledakan dan segala macam membawa kita ke dunia yang nggak pernah eksis. Cuman ini kan film festival gitu. Gue rasa kalau film festival, apalagi untuk We Are One ya, kerjasamanya juga sama festival-festival besar, pasti mereka lebih merayakan kehidupan sih. Bagaimana kehidupan itu ditampilkan dari keluh kesah si sutradaranya lewat medium film. Jadi walaupun itu film pendek atau film panjang, jadi menurut gue tetap harus bisa kita cerna sih. Kalau misalkan pas kita nonton kita nggak tahu maknanya apa, it's okay, nggak apa-apa sih menurut gue. Juga kalau misalkan kita tahu maknanya, belum tentu makna yang kita tahu itu kan sama dengan orang lain yang nonton atau si pembuat filmnya, kan belum tentu juga. Ini kan bukan ilmu pasti gitu. Jadi seperti itu. Dan mungkin kalau bisa menambahkan ini kali, pakai sinopsisnya juga kita baca, atau kalau misalkan lebih mau effort lagi, kita coba buka-buka informasi-informasinya gitu soal film yang bersangkutan kita tonton tuh apa. Jadi pas kita nonton itu kita nggak blank sama informasinya, tapi itu tidak menjadi sebuah keharusan, karena ada juga orang yang gue pengennya nonton aja deh biar nanti kerasa kejutannya atau kerasa surprise-nya, itu juga wajar. Jadi itu pilihan sih sebenarnya. Cuman kalau dari gue pribadi, balik lagi ke platform yang memunculkan film itu ternyata adalah platform festival, dan
festival itu lebih mengarah ke hal-hal yang berbau apa ya, merayakan kehidupan. Jadi kayaknya dan juga unsur ini sih idealisme sutradara juga. Jadi gua rasa penting untuk kita buat tahu informasinya dulu sih. Oke. Hmm. Apa film yang mencuri perhatian lu nih kemarin nih? Ini ada satu film. Filmnya itu Ya. muncul ketika gue buka daftarnya feature film ya kan, karena gue lebih tertarik untuk feature film kan. Ketika gue buka, terus film ini ada di daftar paling atas. Judulnya adalah apa namanya? Oh gue lupa sih. Yang dari Hollywood itu loh, Crazy World. Crazy World, oke. Oh, yang lu bilang lucu Iya, ya? iya itu itu menurut gue mencuri perhatian banget karena ya itu gue pertama kali suka atau tertarik sama sebuah film dari festival itu ketika dirilis oleh negara yang jarang kita tonton filmnya gitu kok. Dan si Crazy World ini kan dari Uganda ya kan, ya kali kita pernah nonton film Uganda gitu kan di bioskop atau mungkin di streaming platform entah di mana. Jarang kali kita bisa dapat experience untuk nonton film-film dari negara Afrika gitu. Jadi itu menurut gue suatu kesempatan. Nah, ketika gue tahu itu Hollywood, wah gue makin tertarik karena Hollywood itu punya keunikan, Val. Ini mengutip dari temen gue, Pak Daniel Dokter, dia juga seorang reviewer. Hollywood itu bisa di simplify dengan peribahasa selama kita mau pasti ada jalan. Karena gini, Hollywood tuh dia adalah industri film gitu di negara Afrika, di benua Afrika, tepatnya di Uganda, yang diinisiasi dan juga dimotori juga oleh seorang sutradara namanya Isaac Nabuana. Correct me if I'm wrong ya nanti. Isaac Nabuana, dia itu dijuluki Quentin Tarantino-nya Afrika, men. Oh, oke. Yeah. Quentin Tarantino. Karena kalau dilihat filmnya itu cara ngemasnya tuh ini banget, low key banget, sederhana banget, kayak bocah mahasiswa lagi bikin film pendek lah, kayak gitu istilahnya, dengan peralatan yang seadanya. Cuman dia tuh lucu jatuhnya dan nggak menghilangkan esensi actionnya di film tersebut. Nah, yang bikin gue ngakak gitu adalah oke lah kalau soal action mereka bisa ngebikin kayak gimana adegan actionnya ditampilkan walaupun secara sederhana gitu. Tapi yang bikin kocak adalah dia tuh ada ininya, Val, ada komentatornya, lu tau nggak? Ada komentatornya, jadi kayak kita lagi nonton Olimput futsal aja, ada komentator yang ngelawak-ngelawak. Iya. The best director in the world atau pokoknya ada banyak line-line lucu yang dikeluarkan oleh naratornya gitu. Itu yang bikin menarik sih menurut gue. Crazy World ya. Crazy World. Terus lu nonton yang lain juga nggak sih? Gue sayangnya sih nggak nonton yang lain ya, karena di satu saat yang sama juga kan banyak film-film yang keluar di streaming kan. Jadi untuk One gue sayangnya nggak sempet nonton yang lain juga. Cuman memang beberapa film sebenarnya ada yang gue tandain banget. At least ada 3 sih sebenarnya. Si Crazy World itu satu. Kemudian dari India itu ada Ipeliu, sama satu lagi dari Angola namanya Air Conditioner. Itu 3.
Itu sebenarnya gue yang paling gue tandain di line up We Are One kemarin. Kenapa sih Ipeliu? Karena Ipeliu itu dia uh, satir, sosial satir. Sosial satir dan menarik untuk dilihat bagaimana. Ini kan kalau sosial satir rada-rada mengingatkan kita sama Parasite juga kan, dia ada apa namanya unsur sosial satirnya gitu. Bagaimana si filmnya ini bisa mengangkat isu lokal yang terjadi di negaranya dengan kearifan-kearifan lokal gitu ya. Cuman somehow itu juga berasa universal gitu. Bisa relate juga ke kebudayaan yang lain gitu. Bagaimana si sutradara bisa menampilkan hal tersebut dalam filmnya, itu yang kita cari, dan juga bagaimana ciri khas kearifan lokal yang ada di dalamnya itu bisa stand out gitu. Itu sih kalau yang Ipeliu, gue nyarinya di situ. Dan ketika gue baca sinopsisnya kan itu tentang seorang apa namanya pendatang disuruh jadi monkey repeller kan, disuruh jadi apa pengusir monyet yang ada di apa di kantor-kantor pemerintahan dengan menjadi lutung. Jadi dari situ aja, dari pitch itu aja menurut gue udah menarik banget, karena monyet di pemerintahan nih maksudnya pasti ada sesuatu yang apa namanya, ada sesuatu yang menyindir nih maksudnya menurut gua saat itu ketika baca sinopsisnya. Terus cara dia itu apa mengusir monyetnya juga dengan menjadi lutung, karena katanya kalau di sinopsis itu lutung adalah musuhnya monyet. Monyet tuh takut sama lutung katanya. Jadi dia tuh pakai kostum lutung, didandanin hitam gitu kan. Jadi apa ya, sesuatu yang receh sebenarnya tapi dijadiin bener-bener serius gitu, but somehow it's still fun to watch. Jadi gue suka di situ. Sama kalau Air Conditioner itu dia juga sosial commentary juga, dia nggak satir, cuman sosial commentary juga sama yang terjadi di Angola sana. Ibu kotanya gue lupa Angola apaan. Cuman di latarnya itu adalah di apartemen gitu, Val. Di apartemen ternyata ada kasus AC itu kan, kalau kita pasang AC itu kan ada ininya ya, ada di luar rumahnya kita tuh ada apa sih, ada fan-nya gitu kan. Nah, fan-nya itu jatuh dan nimpa orang. Itu kayak what, waktu gue baca sinopsisnya lah, ini kok jadi kayak serem banget gitu kan. Apalagi apartemen yang di bawah itu kan bukan apartemen yang kalau gue lihat dari trailernya bagus gitu. Dia kayak kumuh juga gitu. Nah, ini apa nih yang mau dibawa dari sini sosial komentarnya. Nah, waktu gue preview ya itu film, gue jadi inget sama sempat gue baca sebuah buku, judulnya adalah Southeast Asian Independent Cinema dari Tilman Baumgartel. Jadi di salah satu babnya itu ada seorang filmmaker, Love Diaz kalau nggak salah, yang ngomong dari Filipina. Dia tuh bilang ketika ada sebuah film itu yang menunjukkan apa ya, menonjolkan tempat ya kan, spasial, kita mesti merhatiin juga soal itu. Kenapa? Karena ini gue kutip dari beliau ya, tempat itu bisa memengaruhi manusia lebih dari manusia memengaruhi tempat itu. Tempat itu bisa mencirikan, mendefinisikan, dan menguji manusia tersebut. Nah, ini yang gue penasaran, bagaimana lingkungan dari apartemen kumuh di sana itu relate sama konflik yang ada, dan akhirnya bisa bikin apa ya, bikin ceritanya bergerak dan kasih kita value di akhir gitu. Oh, ternyata si Air Conditioner tuh ngomongin ini. Dan dari gue baca-baca sih memang si sutradaranya yaitu si Fradik, dia itu bilang terinspirasi dari lingkungan sekitarnya juga yang sama dengan di film gitu. Apartemen, kumuh, ada perdagangan drugs di situ gara-gara ya
himpitan situasi ekonomi gitu. Nah, kan di situ kita bisa ngelihat bahwa karena himpitan situasi ekonomi, karena adanya kesulitan yang dialami dan ketidaknyamanan yang dialami di satu tempat, itu memaksa orang lain buat ya maybe do crime, saya nggak tahu gitu. Tapi di situ apa yang dibilang tadi sama Love Diaz di buku itu tadi, ini bukunya nih, tuh mumpung ada bukunya. Wih, Ada. oke. Apa namanya, ada nyambungnya gitu loh. Gua ngerasa ada korelasi nih, padahal gue belum nonton filmnya gitu. Oke. Kalau gue sendiri, gue nonton film yang panjang tuh, full film tuh ini Electric Swan. Electric Itu Swan. tayang sebelum Crazy World. Iya. Iya. Terus kalau film, nah kebanyakan film pendeknya nih, karena menurut gue film pendek itu idenya simple tapi impactnya gede. Kayak tadi yang gue ceritain tentang Crew, nih judulnya ternyata Crew Raw. Jadi kayak menurut ini sih apa namanya? Menurut gue aja sih ya, yang tentang chef tadi, dia sebenarnya apa namanya, dikejar kan. Kalau chef di luar negeri kan ada bagian-bagiannya ya, sebelum makanannya disajiin gitu. Kayaknya menurut gua, ini nggak tahu ya, ini interpretasi gua aja, tapi kalau film itu ngejelasin kalau ya walaupun apa ya, apapun tekanannya semuanya akan baik-baik aja gitu. Buktinya ketika ada darah itu darah si chefnya itu masuk ke makanannya pun si orangnya nggak nyadar, kayak oh ini enak kok gitu. Terus dia naik jabatan seperti itu. Terus ada lagi short film yang gua nonton tuh judulnya Egg. Jadi apa? Egg telur. Itu tentang, jadi kayak telur gitu. Telur itu kayak apa ya? Telur itu tuh kayak semacam superhero gitu. Ini kalau gue cerita bakal aneh sih, tapi jadi ada tukang telur nih di truk, terus di tengah jalan ada apa namanya, ditembak-tembakin telurnya, tapi ada satu telur yang kabur gitu. Ini aneh banget semua film deh. Terus habis itu ngumpet, dikejar-kejar, padahal dia telur doang gitu. Ini gue aneh sih. Lu bisa lihat di websitenya We Are One Global Festival gitu. Terus si telur tuh tiba-tiba ngelawan penjahatnya. Sumpah nih banget deh beneran. gue tuh agak ini juga, tapi sutradaranya kok kepikiran telur gitu. Terus lo bisa lihat di websitenya. Terus full film yang tadi gue bilang tuh Electric Swan tuh, itu apa ya, gak nangkep Itu soal ini kan, soal apa namanya, soal orang-orang yang tinggal di apa namanya, high rise gitu kan, di Buenos Aires tuh kalau nggak salah. Betul. Terus ada keributan sama tetangganya gitu. Itu pengalaman yang bagus buat gue, tapi gue masih belum nangkep maksudnya apa gitu. Itu yang gue bilang susah banget. Ada lagi soal ini, satu lagi tuh yang gue mau ngomongin tuh short film. Oh ya, judulnya Circus Person. Circus Person. Jadi ini idenya, ceritanya simple sih, cuma eksekusinya aja yang luar biasa. Jadi ada cewek yang baru putus sama cowoknya, terus dia akhirnya ikut di dalam suatu sirkus, terus dia keliling dunia. Itu judulnya Circus Person.
ya sederhana itu aja. Jadi abis putus, terus itu dia ikut ke grup apa namanya grup sirkus. Dari grup sirkus itu dia semacam ada kayak pendewasaan diri lah ya, dia punya jiwa yang bebas. Habis itu menurut gua itu keren sih kayak gitu. Habis itu dia dulu kan dia bucin banget kayak gitu ya, kayak semacam kayak gitu gitu deh Dam. Gitu. Jadi menurut gua eh, kayaknya masih ada di YouTube-nya Wiarwan nih sih sampai minggu Ya. besok nih, karena kan temponya seminggu dari penayangan ya kayak gitu. Jadi buat sobat-sobat nonton yang mungkin baru tahu ada Wiarwan nih, bisa langsung ke YouTube-nya aja kayak gitu. Oke, dari lu ada yang mau ditambahin nggak sebelum kita lanjut ke Kans? Dari gue kalau buat We Are One sih nggak ada sih. Oke, Menurut gue ini udah kelihatan sih festivalnya tuh seperti apa, line up-nya tuh seperti apa, karakteristiknya tuh seperti apa ya. Jadi udah cukup terlihat sih. Dan gue nah, pun masih lumayan puas. nah sekarang kita bicara soal Kans nih, yang waktu itu lo pernah bilang ke gue kalau ternyata nggak, gue juga baru tahu juga ternyata nggak semua film Kans itu ditayangin di Wiarwan ya. Enggak. Itu kayak tadi gue bilang, itu adalah film-film, kayaknya juga kan gue nggak tahu sih dia nyumbang film panjang, kayaknya enggak. Dia cuma film pendek sama diskusi panel gitu ya, yang dia sumbangin gitu. Tapi memang nggak semua film yang official selection Cannes itu masuk ke We Are One 2020. Apalagi official selection Cannes yang 2020. Nggak mungkin menurut gue ternyata. Yang masuk tuh official selection Cannes 2019, 2018, pokoknya yang udah lalu-lalu gitu. Jadi emang keren gue tuh ya, semua tuh yang mau ditampilin nih taruh sini semua, nanti orang nonton di YouTube gitu. Ternyata nggak semua juga ya, dan itu kayak Enggak. maksudnya festival film di dunia tuh kayak nyetor filmnya ke ini ya, nyetor filmnya ke mana, ke We Wiarwan Are ya. One. Iya. Tapi nggak semua film juga disetor sih, kayak dikurasi dulu, ini kira-kira mana yang cocok. Orang gue lihat ada film tahun 1920-an, anjir. Ada ya? Oh, Ada. Iya, itu Soekarno masih remaja, coy. itu kategorinya film ini kali ya, dokumenter ya. Aduh lupa gue. Pokoknya film panjang lah. Gue nggak tahu genrenya apa. Udah lupa juga. Cuman itu pas gue searching, buset 1926 apa. Wah gila. Jadi nggak mesti harus setahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya. As long as mereka anggap oke nih, gue nggak tahu penilaian mereka dari mana bisa nganggap itu film oke, atau sesuai dengan spirit festival dari We Are One. Cuman ya udah, mau dari tahun berapa juga masukin aja gitu. Atau mungkin ada ya apa namanya film yang settingnya tahun jebot gitu, cuman dibikinnya atau jadinya baru akhir-akhir ini itu juga bisa. Jadi tergantung dari siapa yang mengkurasi. Oke. Kita sekarang ngomongin festival film Cannes. Ini festival film yang Cannes yang kemarin diumumin ini, kita nggak bisa lihat filmnya gimana, atau kita bisa, ini kan ada apa sih ini namanya, Palm d'Or. Palme d'Or. Nah, Palem emas. nah berarti itu artinya yang juara gitu ya. Iya. Jadi di Cannes itu emang setiap tahun dia tuh kan ada beberapa kategori ya. Ada competition, ada uncertain regard, ada out of competition, terus
Yang lainnya gue lupa. Cuman yang pasti disorot adalah film-film yang masuk di competition gitu. Karena di situ kita bisa ngelihat list filmnya tuh dari sutradara-sutradara yang udah gokil-gokil banget, udah punya pengalaman di Cannes, bahkan mungkin film mereka pernah menang di Cannes. Parasite waktu menang di Cannes 2019, dia berkompetisi di situ dulu, dia masuk competition, dan akhirnya dapat Palme d'Or atau Palme Emas. Jadi memang setiap tahun kan memang ada seperti itu, juara 1, juara 2, juara 3. 2019 itu juara 1, 2000 berapa ya, 2018 yang gue inget tuh, karena gue bikin artikelnya dulu. 2018 kalau nggak salah Shoplifter itu Palme Emas. Terus ada juga 2 film yang dapat juara. Salah satunya adalah filmnya Spike Lee yang Black Klansman. Dia juara 2 atau juara 3 gitu. Satu lagi adalah film Nadine Labaki yang Kapernaum. Jadi memang ada juara-juaranya, ada best actor-nya, best director juga ada setahu gue ya. Cuman untuk tahun ini kalau dari yang gue dapatkan sumbernya tidak ada. Palme Emas itu ditiadakan, dan seluruh kategori yang ada sebelumnya di Cannes ya, kayak competition, uncertain regard, out of competition, segala macam itu diganti namanya gitu. Perbedaannya itu. Jadi kalau misalkan menjawab pertanyaan lu tadi yang gimana nih kita cara nonton ya, apakah bakal diputar online juga? Gue nggak jamin sih bakal diputar online, tapi gini, kondisinya itu sekarang di dunia ini masih udah ada yang udah melonggarkan lockdown, termasuk di sini kan di Jakarta udah PSBB transisi, cuman kita nggak tahu karena ada kebijakan rem darurat kan. Setiap negara punya masing-masing kebijakan. Nah, kalau ngomongin soal film festival, itu kita harus aware sama film festival apa aja yang belum diselenggarakan dan bagaimana pemerintah setempat itu memberlakukan lockdown gitu. Kalau dilihat-lihat beberapa festival yang high profile ya istilahnya gitu untuk ke depan-depannya itu ada Toronto, ada ada Venezia ya kan. Nah, mereka kan masih di akhir tahun tuh festivalnya. Itu wajib dilihat juga sih bagaimana pemerintah setempat itu menangani kasus COVID-19. Jadi ketika festivalnya itu bergulir, benar-benar diselenggarain ada fisiknya gitu. Cannes sebagai festival yang ada di summer gitu, tahun Mei kan dia, bulan-bulan Mei gitu, dia kena dampak dong pastinya. Jadi nggak bisa menyelenggarakan festival secara fisik. Walaupun awalnya mereka bilangnya, kalau misalkan festival kami cuma dihadiri sekian orang doang kok, aman. Cuman akhirnya kan ya Perancis lockdown kan waktu itu. Dan sekarang baru dilonggarin lagi. Nah, kebijakan yang gue tahu dari panitia Cannes adalah mereka bekerja sama dengan festival-festival lain yang nanti bakal diselenggarakan. So, festival-festival itu akan memutarkan film-film official selection Cannes 2020. That's why gue bilang sama lu tadi, kita harus tahu nih gimana kondisi Kanada. Karena Kanada kan Toronto International di situ. Itu sih yang paling krusial. Kalau gue sempat baca ada satu festival yang menolak untuk memutarkan official selection Cannes 2020 dan itu festival besar. Kalau nggak salah Venezia apa festival apa gue lupa. Cuman ada satu festival. Tapi selain itu mereka yang gue baca sih masih bersedia untuk memutarkan official selection dari Cannes. Jadi nanti film-film official selection 2020 ini akan diputar di festival-festival lain dengan diperbolehkannya film yang bersangkutan yang udah terpilih itu menggunakan emblem atau lambang official selection Cannes 2020 sebagai materi promosi mereka
Mhm. Iya, kenapa nggak online terbatas aja kan? Eh, kita kan juga penasaran juga nih. Ini Wes Anderson tuh yang buat ini ya, Resident Evil ya? West, bukan, Beda ya? bukan. Hmm. Iya. Kalau Resident Evil itu sebentar, itu bukannya suaminya Mila Jovovich ya? Bentar gue coba lihat dulu. Kayak Soalnya Paul namanya W.S. mirip. Anderson. Beda ya? Kelihatan sekali saya Paul W.S. bodohnya itu. Anderson sih, seingat Iya. gue. Nah iya bener, itu yang Resident Evil Iya. sih. Beda berarti Kalau beda Paul W.S. beda orang Anderson gitu ya. beda orang, beda orang. Oke oke. Oke. Kalau Ya kan tapi kita Val, sorry, maaf. Kalau yang lu bilang tadi kenapa nggak dirilis secara online aja? Nah, ini kita bisa ngelihat dari bagaimana We Are One itu menyajikan line up-nya. Line up yang ada di We Are One itu adalah film-film bisa dibilang film lama. oh, Rilisan gitu ya. 2019, rilisan 2018, jarang sekali ada rilisan 2020 di We Are One. Di list gue yang podcast aja yang rilisan 2020 gue angkat cuma 2. Dua-duanya dokumenter lagi kan. Nah, jadi di sini mungkin kalau misalkan dirilis secara online resiko, Pak. Resiko bagi film-film baru yang memang rilisan tahun 2020 untuk dibajak. Oh iya iya. Dibajak Iya di YouTube gitu. Mungkin iya. Iya. kita masih spekulasi, cuman jika dilihat dari bagaimana We Are One merilis line up filmnya itu bisa dikaitkan seperti itu. Jadi isu keamanan itu jadi prioritas seperti itu. That's why nggak rilis secara online, tapi kita bakal ngelihat lagi nih ke depannya kayak gimana karena ini masih Juni dan beberapa negara Eropa juga udah ada yang semakin melonggarkan lockdown mereka, ya so we will see. Apa namanya? Thank you banget nih. Hari ini gue dapat pelajaran dari lu juga gitu ya kan. Ya semoga Thank you juga, bisa thank you juga. sharing-sharing lah tetap ke depannya kayak gitu. Amin. Thanks for having Iya. me, thank you banget. Iya, thank you juga ya Dam buat hari ini Dam. Gua kayaknya kita perlu bikin lanjutannya lagi. Sebenarnya banyak buat yang mau gua tanyain gitu. Itu aja Dam, thank you so much buat hari ini ya Dam ya. Thank you juga. Nanti apa namanya? Untuk update selanjutnya gua kontak lagi lah kita. Oke, gitu dulu ya Dam ya. Thank you ya. Ya, bye.